Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, melalui rapat paripurna kedua Kamis 10 Februari 2022, penindaklanjutan pengajuan hak interpelasi oleh 17 anggota Dewan kini memasuki babak baru. Melalui juru bicara, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait pengajuan hak interpelasi yang tampaknya marginal untuk ditelaah. Pasalnya, hak interpelasi yang diajukan oleh 17 legislator didasari atas 4 poin kebijakan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan tentang pengangkatan tenaga ahli, pelantikan sekretaris daerah Simalungun, pemberhentian 18 orang pejabat pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun, serta pelantikan pejabat tinggi Pratama Kabupaten Simalungun. Dari pandangan Mona Lisa, juru bicara masing-masing fraksi menilai bahwa hak interpelasi adalah penting, strategis dan prosedural sesuai tupoksinya. Namun tidak sebanding pentingnya jika bahan interpelasi yang diajukan adalah hal yang semata-mata berpengaruh besar bagi kepentingan masyarakat luas. Menyikapi hal ini, anggota fraksi Golkar, Binton Tindaon mengatakan bahwa fraksi Golkar tidak setuju untuk melanjutkan hak interpelasi tersebut. Pasalnya, poin-poin yang menjadi dasar ajuan dinilai tidak berdasar pada kepentingan masyarakat. Kendati begitu, Binton menambahkan, tidak ada saling menyudutkan dan tetap mengikuti regulasi yang ada. Ya, pemirsa Mona Lisa, kebetulan kita pada saat ini selesai mengikuti rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan. Kebetulan di sini hadir Bapak Tindaon, juga pernah menjadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Kita ingin berbincang-bincang langsung dan mempertanyakan langsung sejauh mana proses pada pelaksanaan pengajuan hak interpelasi yang diajukan oleh 17 anggota DPRD Kabupaten Simalungun. Pak, kita ingin bertanya Pak, ya. Menurut Bapak dengan kondisi ini seperti apa, artinya sejauh mana proses daripada pelaksanaan interpelasi ini? Kira-kira Bapak kan pernah menjadi seorang ketua juga, artinya pandangan seperti apa yang harus disampaikan dengan hak interpelasi yang diajukan oleh kawan-kawan? Silakan Pak. Artinya saya mau katakan kepada kita semua bahwa proses untuk dapat melakukan pengajuan ini kan, pengajuan pembahasan interpelasi ini kan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Di dalam tatib kita bahwa hal-hal pengajuan hak interpelasi itu harus mendapatkan sesuatu masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan daripada daerah. Ya. Artinya dalam kebijakan itu kalau ada di situ dia ada mengganggu kebijakan, dalam kebijakan itu mengganggu ketertiban, kenyamanan, ya, dan stabilitas daerah, ini wajar dan hak interpelasi bisa dilakukan. Artinya memang ini untuk kebutuhan daripada masyarakat yang notabene-nya hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau segala macam, ya, termasuk stabilitas daripada, ya, satu daerah tersebut, ya Kak. Kalau itu terjadi. Tapi kan dalam situasi kondisi sekarang ini, kebijakan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Bupati Simalungun belum artinya belum kelihatan ya, belum kelihatan ada seperti itu. Belum kelihatan. Dan tidak ada yang mengganggu. Artinya kondisi masih tetap nyaman, stabil, gitu, nyaman, santai gitu ya. Ada yang artinya gelora, artinya riak-riak dalam demo atau aksi-aksi yang menyudutkan pemerintah belum ada. Tidak ada masalah. Hanya yang terjadi pada 17 anggota dewan itu ada yang menyatakan bahwa itu menjadi masalah. Kalau hal-hal di dalam aturan belum ada yang kita lihat bahwa di situ ada sesuatu keganjilan. Iya. Maka menurut saya sebenarnya ini tidak perlu harus dibahas di DPRD karena tidak mendapat dukungan dari data-data ataupun permasalahan-permasalahan sesuai dengan peraturan dan ditatip di DPRD Kabupaten Simalungun. Seperti itu dia ya. Seperti itu dia. Jadi saya berharap kepada ke-17 anggota dewan, artinya tolong supaya dipahami peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang soal masalah hak usul interpelasi ini. Iya.
yang pertama. Yang kedua, bahwa semua kebijakan Bupati Simalungun itu kita melihat mendapat rekomendasi dari pemerintah atasan. Dalam hal ini dari KSN, dari Mendagri, dari aparatur sipil negara, birokrasi dan gubernur. Ini telah dilakukan rekomendasi kepada Bupati Simalungun untuk dapat dilakukan pelantikan. Artinya proses itu sudah dijalankan, sudah dijalankan melalui pansel dan sebagainya, tidak ada yang masalah. Jadi saya berpikir apa yang harus kita masalahkan? Apa yang harus kita bahas di sini? Nggak ada yang belum. Yang artinya kalau menurut kita, penglihatan kita sebagai media, membuang-buang energi seperti itu kayaknya, Pak. Ya seperti itu menurut saya, menurut kami dari fraksi Golkar tidak ada yang bisa mendukung ini untuk kita angkat. Sementara proses daripada regulasi peraturan telah daerah dilalui. Peraturan daerah belum ada dibahas-bahas ini sepertinya. Artinya masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi kita menyita waktu di sini. Sedangkan yang harus kita bahas ini tidak mendukung dari data-data yang harus dipermasalahkan. Nah, saya masih melihat bahwa di Kabupaten Simalungun belum ada masalah besar. Kebijakan pemerintah Kabupaten Simalungun masih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun ini sesuai dengan pengangkatan, baik itu staf ahli, baik tenaga ahli, baik itu sekda dan lain sebagainya. Belum ada teguran dari pemerintah pusat. Artinya belum ada lah yang undang-undang atau aturan yang membuat kepala daerah itu harus seperti harus melakukan yang dilakukan oleh kawan-kawan DPRD seperti sekarang ini ya. Harus dipertanyakan seperti hak interpelasi. Belum memenuhi persyaratan seperti menurut saya. Dan pengalaman saya untuk memimpin DPRD Kabupaten Simalungun selama 5 tahun. Dan ini sering terjadi, tapi tidak pernah bisa terjadi pembahasannya oleh karena tidak memenuhi syarat dan data-data yang. Tapi menurut gini Pak, ketika kita melakukan, artinya selama kita melakukan liputan, dan untuk pertama kali ini dilakukan, artinya DPRD melontarkan hak-haknya seperti hak interpelasi, ini kan salah satu gambaran DPRD melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu haknya yang ingin disampaikan kepada Bupati, artinya mempertanyakan. Menurut Pak Ketua sendirilah dengan kondisi ini, apakah ini akan berlanjut atau hanya stop sampai di sini? Karena ini akan dilema nanti Ketua. Ya ini akan kita lanjutkan hari Senin. Artinya di hari Senin kita coba apakah DPRD setuju untuk dilanjutkan pembahasan. Artinya kalau menurut keterangan daripada semua tadi pemandangan praksi, lebih besar praksi menyatakan bahwa ini tidak layak untuk dilanjutkan. Tidak layak untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena memang itu tadi, semua peraturan perundang-undangan itu telah dilalui oleh Bupati. Nggak ada yang dilanggar. Artinya nggak ada celah untuk masuk ke situ. Nggak ada celah. Jadi saya rasa di hari Senin ini akan kita lakukan pendapat kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan karena tidak ada yang kira-kira mengganggu stabilitas daripada daerah oleh karena keputusan Bupati yang telah dilakukan kepada pengangkatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Ataukah apa kemungkinan ini hanya menjadi mob politik sehingga kawan-kawan DPRD atau putus komunikasi sehingga tersumbat untuk berhubungan langsung dengan Bupati? Kalau itu saya kurang tahu kepada mereka, tapi pada prinsipnya menurut saya apa yang diajukan mereka ini adalah merupakan sesuatu pengajuan yang tidak berdasar untuk dapat dilanjutkan. Kalau soal mereka mengajukan ini karena ini dan lain sebagainya, saya kurang mengetahui, tapi saya berpendapat bahwa hak interpelasi yang dilakukan oleh 17 anggota Dewan ini, kami dari fraksi Golkar tidak setuju dan ini tidak akan dilanjutkan menurut kami di hari Senin yang akan datang. Oh, seperti itu dia. Seperti itu dia. Artinya, tapi kami mau dilakukan ini sesuai dengan tatib yang ada di DPRD. Artinya ikut dengan aturan lah seperti itu. Ikuti aturan seperti apa nanti di sana. Apakah DPRD ini memang tidak memahami atau memahami apa yang telah kita jelaskan pada pemandangan ini, nanti DPRD akan membuat satu pendapat akhirnya untuk dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan. Dan saya berpikir
Kebanyakan fraksi menyatakan bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Tapi kita lihat nanti di hari Senin. Tapi Ketua, kalau umpamanya ini dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan, ini kan akan jadi dilema terkhusus kepada kami oleh media. Berarti udah ada unsur bergening terjadi di sini gitu. Bukan. Kira-kira seperti apa, Ketua? Enggak, artinya begini. Pendapat akhir di hari Senin oleh jawaban daripada pengusul, itu kan dapat kita cerna apa yang menjadi alasan mereka. Kalau anggota dewan memikirkan bahwa apa yang menjadi jawaban mereka nanti itu tidak sesuai dengan harapan kami seperti peraturan perundang-undangan yang sudah kita usulkan di pemandangan ini, tentu akan memberikan satu pendapat akhirnya nanti bahwa ini di stop karena tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Seperti itu kira-kira. Itu dia gambarannya. Jadi artinya selesai. Oh gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti ini selesai pembahasannya. Nggak ada lagi untuk kita lanjutkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mendukung untuk dilanjutkan. Artinya data-data pendukung itu tidak dilengkapi. Dan tidak sesuai kan begitu. Oh gitu. Nah tadi kan sudah kita katakan bahwa tatip kita menyatakan hak angket itu dilakukan apabila sudah mengganggu. Stabilitas. Dan apabila sudah merupakan sesuatu mengganggu dari kenyamanan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah kita katakan bahwa seperti pengangkatan staf ahli atau tenaga ahli. Apa yang dilanggar di sana sedangkan kita tidak menggunakan anggaran. Apa artinya non budgeting jadi tidak layak untuk dilakukan untuk menjadi sebuah hak interpelasi untuk ini. Kenapa? Karena tidak mengganggu dari APBD kita. Kecuali ini dilakukan membayar atau menggunakan APBD kita, maka akan terganggulah penggunaan biaya anggaran, lain yang lebih penting. Yang penting. Ini nggak ada kan? Tapi Ketua, dengan kondisi ini artinya kan kita bisa menyikapin. Kita juga artinya kita memantau terus kegiatan-kegiatan ini sehingga kita sampai pada titiknya. Ketua, dengan kondisi ini apakah ini nggak menjadi artinya di stop atau artinya di stop dan dilanjutkan, ini apa nggak tidak mengganggu nanti artinya kekompakan atau kondisi daripada kawan-kawan DPRD seperti itu? Anggota DPRD kan mengerti tatip kita. Kalau di tatip kita itu kan dikatakan kalau memang suara terbanyak menyatakan A, ya itu harus disepakati. Itu harus disepakati. Dan itu udah komitmen itu dan udah aturan ya dalam undang-undang ya. Jadi nggak ada sini ngotong-ngototan. Iya benar. Artinya nanti kan sudah diperhadapkan dengan satu keputusan kepada para anggota dewan untuk memberikan pendapat hak masing-masing. Kalau hak masing-masing itu nanti ternyata timbul untuk tidak melanjutkan, ya para pengusul harus menerima itu. Artinya poin-poin daripada anggota dewan yang menyatakan itu tidak setuju dan disampaikan oleh fraksi itu harus menjadi artinya yang disampaikan tadi yang dibacakan ya seperti itu. Itu harus menjadi keputusan bersama. Menjadi keputusan bersama ya. Dan ini sah. Oh seperti itu. Maka disitulah selesainya. Nah, itu. Jadi berarti masyarakat tidak lagi berpikiran ini nanti bergeningnya sehingga mereka menghentikan dengan ini. Bukan seperti itu. Karena kita kan langsung sudah kita mulai dengan pembahasan dari tahap 1, 2 dan sampai ketiga. Artinya kita mengikuti regulasi yang ada lah. Regulasi yang ada. Jadi nggak selalu bergening di situ, enggak. Bukan di situ. Karena kan di situ kan kita sudah lihat tadi bahwa aturan tidak ada yang dilanggar. Nah, dan mereka juga memberikan tidak ada data-data yang bisa mendukung bahwa mereka ada melanggar. Betul. Maka kami dari fraksi Golkar terus terang nanti ya kita selesaikan di dalam rapat apa kira-kira yang menjadi keputusan dewan, dan siapapun nanti yang terbanyak dalam pengusulan itu untuk tidak dibahas itu harus menjadi satu keputusan yang sah. Tidak ada yang tidak ada yang otot-ototan di sana. Dan itulah sistem. Itulah tatip kita. Artinya aturan itu sudah berlaku ya kan udah baku dia. Sudah. Jadi bukan maksudnya nanti yang tidak yang pengusul keberatan dan bukan seperti itu. Karena proses sudah kita lakukan. Kecuali tadi kita tidak lakukan proses ini. Kalau pemanya kita hanya diam-diamkan, tidak kita angkat kepada. Artinya proses dari awal itu udah kita laksanakan ya, sesuai dengan tatip itu tapi tadi. Tapi kecuali kita tidak lakukan ini proses seperti prepurna, pemandangan dan lain sebagainya. Mungkin masih ada orang mengatakan bahwa ada yang menyembunyikan, ada yang ini dan lain sebagainya kan begitu. Proses ini sudah kita lakukan dari awal sampai kepada tahap ketiga yang menjadi suatu keputusan. Kalau keputusan menyatakan lanjutkan, buat pembahasan kembali. Tapi keputusan daripada dewan nanti menyatakan tidak perlu dilanjutkan, selesai di situ. Selesai deh. Nggak ada lagi perkara. Berarti permasalahan ini selesai, tidak akan dibahas lagi. Tinggal bagaimana
tugas daripada DPRD untuk pengawasan budgeting segala macam. Itulah tinggal yang harusnya di situ ya. Artinya hal-hal yang menjadi tugas DPRD untuk berikutnya bagaimana supaya jangan sampai lagi Terulang artinya hal kembali seperti ini ya. Artinya kita masih memantau bagaimana supaya tetap menjadi suatu peraturan. Artinya pemerintah dengan DPRD tetap sejalan dan tetap sinkron ya. Tetap sinkron. Jadi tidak ada sebenarnya yang harus kita curigakan, nggak ada harus. Kalau menurut saya dalam tahap sekarang ini Bupati Simalungun masih melakukan pekerjaannya dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena semua peraturan dilalui. Ya. Tahapan dilalui. Ya. Dan ini mendapat rekomendasi dari pemerintah atasan. Ya. Dalam hal ini dari KSN dan lain sebagainya. Ya. Dan di dalam surat apa itu dari rekomendasi itu sudah jelas dikatakan di sana. Ini lantik, ini angkat, ini pindahkan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang masalah. Jadi saya rasa nggak ada yang harus dipertentangkan. Artinya nggak perlu artinya hal yang wajar ketika DPRD mempertanyakan haknya, menggunakan haknya. Ya silakan nggak masalah seperti tadi itu. Artinya tapi kita harus lakukan seperti proses-proses tahapan-tahapan tatip kita seperti ini sudah sah, nggak ada masalah. Hak mereka untuk mengajukan seperti itu karena memang tatip menyatakan lebih daripada 7 sudah bisa mengajukan. Tapi apa yang diajukan ini belum tentu harus dibahas harus disetujui. Harus disetujuin. Jadi ada di sana proses. Nah, ketika proses ini kita lalui sampai pada hari Senin menyatakan bahwa kita tidak perlu lanjutkan, selesai persoalan itu. Oke, pemirsa Monalisa, itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Tindaon, yaitu sebagai ketua praksi atau saya hanya juru bicara praksi Golkar dari pemandangan ini, dari pandangan hak interpelasi. Ketua, untuk closing statement, artinya harapan dan himbauan kepada kawan-kawan juga kepada masyarakat sehingga proses ini bukan menjadi proses yang selalu dianggap wah, tapi ini adalah proses perjalanan daripada hak-hak yang dilakukan oleh DPRD sehingga Kabupaten Simalungun bisa dapat lebih sejahtera sesuai dengan visi misi Pak Ladiapu. Silakan closing statementnya apa kira-kira? Artinya saya berharap kepada kita secara khusus di antara pemerintah Kabupaten Simalungun dan di DPRD Kabupaten Simalungun, mari kita betul-betul melakukan pekerjaan kita, tugas kita, tupoksi kita masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita harus komitmen bahwa visi misi Bupati Simalungun untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Simalungun harus terwujud dan itu harus menjadi impian kita. Dan ini harus menjadi harapan kita di hari akan datang dan harus terwujud di hari akan datang. Dengan apa? Dengan melakukan segala aturan dan peraturan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan yang dilakukan di Kabupaten Simalungun. Jadi harapan kami dari DPRD Kabupaten Simalungun, mari terus bekerja di hari akan datang. Jangan ada yang menjadi gotok-gotokan karena sesuatu hal. Mari dipahami apa yang menjadi aturan sehingga kita akan bekerja dan akan melakukan segala tugas kita sesuai untuk tupoksi dan tidak ada masalah di hari akan datang. Itu mungkin harapan kita. Ya, pemirsa Monalisa, itu tadi bincang-bincang kita. Jangan kemana-mana, tetap ikutin kami, masih tetap dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rini Lauli, Esra Manihuruk, Monalisa TV mengabarkan.